Baik, perkenalkan nama saya Hieronymus Aviantino Rahmat. Saya dari Prodi Desain Komunikasi Visual, kelas AAM. Kali ini akan saya menjelaskan materi Bahasa Indonesia dalam bab 1. Materi yang saya bawakan kali ini adalah kedudukan dan fungsi bahasa. Kemampuan yang diharapkan dalam materi ini, kita dapat membantu untuk memahami kedudukan dan fungsi bahasa. Dalam bab ini juga, kita akan mempelajari tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Di Indonesia banyak terdapat bahasa yang kemudian dikenal sebagai bahasa daerah. Bahasa-bahasa itu merupakan alat komunikasi intens. Baik, perkenalkan nama saya Hieronymus Aviantino Rahmat. Saya dari Prodi Desain Komunikasi Visual, kelas AAM. Kali ini akan saya menjelaskan materi Bahasa Indonesia dalam bab 1. Oke. Yang pertama adalah kedudukan bahasa Indonesia. Dalam kedudukan bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting yang tercantum di dalam. Yang pertama itu Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 dengan bunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia." Yang kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Bab 15 atau Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Pasal 136 menyatakan bahwa bangsa negara ialah bahasa Indonesia. Yang pertama di sini kita bisa lihat yaitu bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia berada di atas bahasa-bahasa daerah. Hasil perumusan Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada 25–28 Februari 1975 menegaskan bahwa dalam kedudukan bahasa-bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, lambang kebangsaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan keluhuran nilai yang dicerminkan bangsa Indonesia, kita harus bangga menjunjung dan mempertahankannya. Sebagai realisasi kebanggaan terhadap bahasa Indonesia, harus memakainya tanpa ada rasa rendah diri, malu, dan acuh tak acuh. Yang kedua, lembaga identitas nasional. Sebagai lembaga identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Hal ini berarti melalui bahasa Indonesia akan dapat diketahui identitas seseorang, yaitu sifat, tingkah laku, dan watak sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Dengan fungsi ini memungkinkan masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang sosial, budaya, berbeda-beda bahasanya dapat menyatu dan bersatu dalam kebangsaan. Dengan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia merasa aman dan serasi hidupnya, karena tidak ada merasa bersaing dan tidak merasa lagi dijajah oleh masyarakat suku lain. Hal ini diperkuat dengan adanya kenyataan bahwa dengan menggunakan bahasa Indonesia, identitas suku dan nilai-nilai sosial budaya daerah masih tercermin dalam bahasa daerah masing-masing. Yang kedua, alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Manfaat bahasa Indonesia dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya bahasa Indonesia, seorang dapat saling berhubungan untuk segala aspek kehidupan.
Bagi pemerintah, segala kebijakan atau strategi yang berhubung dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan mudah diinformasikan kepada warga. Apabila arus informasi antar manusia meningkat, berarti akan mempercepatkan peningkatan pengetahuan seseorang. Yang kedua, bahasa negara atau bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dalam hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada 25 sampai dengan 28 Februari 1975 dikemukakan bahwa di dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama itu bahasa resmi kenegaraan adalah digunakan bahasa Indonesia dalam Naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Mulai saat itu, bangsa Indonesia digunakan dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan. Bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar, materi pelajaran yang dibentuk media cetak hendaknya juga berbahasa Indonesia. Apabila hal ini dilakukan, maka akan sangat membantu peningkatan perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu atau pengetahuan dan teknologi atau IT. Yang ketiga, bahasa resmi di dalam perhubungan. Yang ketiga, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pemerintah bangsa Indonesia. Sehubung dengan itu, hendaknya diadakan penyeragamaan sistem administrasi dan mutu media komunikasi massa. Tujuan penyeragamaan dan peningkatan mutu tersebut agar isi atau pesan yang disampaikan dapat dengan cepat dan tepat diterima oleh masyarakat. Yang kedua, bahasa resmi di dalam pengembangan budaya dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern, kebudayaan nasional dan beragam berasal dari masyarakat Indonesia yang beragam pula. Dengan penyebarluasan ilmu dan teknologi modern agar jangkauan pemakaian lebih luas. Penyebaran ilmu dan teknologi baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah ilmiah maupun media cetak lain, hendaknya menggunakan bahasa Indonesia. Pelaksanaan ini mempunyai hubungan timbal balik dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu yang dirintis lewat lembaga-lembaga pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Baik, perkenalkan nama saya Hieronymus Aviantino Rahmat. Saya dari Prodi Desain Komunikasi Visual, kelas AAM. Kali ini akan saya menjelaskan materi bahasa Indonesia dalam bab 1. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia. Karena fungsi bahasa dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi bahasa secara umum dan fungsi secara khusus. Fungsi bahasa secara umum antara lain sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri melalui bahasa kita dapat menyatakan gambaran maksud, gagasan, dan perasaan secara terbuka yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita. Yang kedua, sebagai alat komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Manusia memakai dua cara berkomunikasi, yaitu verbal dan non-verbal. Berkomunikasi secara verbal dilakukan menggunakan alat
atau media bahasa, lisan, dan tulis. Sedangkan berkomunikasi secara nonverbal dilakukan menggunakan media berupa aneka simbol, syarat, kode, dan bunyi seperti tanda lalu lintas, sirene, kentongan, dan sebagainya yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial pada saat beradaptasi di lingkungan sosial. Seorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Dengan menguasai bahasa satu bangsa memudahkan seorang untuk berbaur dan menyesuaikan diri dengan bangsa tersebut. Yang berikut, yang keempat, mengeksploitasi iptek dengan jiwa dan sifat keingintahuan yang dimiliki manusia, serta akal dan pikiran yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia. Maka manusia akan selalu mengembangkan berbagai hal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia akan selalu dikompensasi supaya manusia lainnya juga dapat mempergunakannya dan melestarikannya demi kebaikan manusia itu sendiri. Oke, itu saja materi yang saya bawakan hari ini. Sekiannya dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Hieronymus Aviantino Rahmat. Saya dari Prodi Desain Komunikasi Visual, kelas AAM. Kali ini akan saya menjelaskan materi bahasa Indonesia dalam bab 1.